Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Saadilah Parindani. Saya calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Garut Dapil 4 dari Partai Kebangkitan Bangsa, yang insya Allah saya siap mengikuti challenge politik talent. Pemilihan dan alokasi kursi mendorong lahirnya pemimpin yang bijaksana dan merakyat. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kota Garut dengan bangga mempersembahkan challenge politik talent. Di balik perhelatan pemilu 5 tahunan, yaitu Pesta Demokrasi Rakyat Indonesia, yang kali ini didesain program challenge politik talent, bagian dari Jurnalis Kawal Pemilu. Di segmen Kenali Calegmu, kali ini saya akan membawa Anda mengenali salah satu sosok muda bertalenta, berbasis aktivis, berada di Partai Kebangkitan Bangsa. Siapakah sosok ini? Saya akan perkenalkan hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, brother? Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah. Supaya mereka kenal, kasih kabar namanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Saadilah Parindani. Saya kader dan sekaligus calon legislatif di DPRD Kabupaten Garut Dapil 4 dari Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 8. Memang dulu kita ada semacam gonjang-ganjing ya, gonjang-ganjing urusan sistem pemilu kan, ada terbuka dan tertutup. Nah, secara jujur mungkin kalau urusan objektivitas, saya ini punya kepantasan untuk mendapat nomor 1. Tapi mungkin karena ada pertimbangan lain dari partai, saya meminta waktu itu kalau tidak ditempatkan nomor 1, saya minta nomor terakhir. Ya, secara psikologis ini lebih memudahkan kepada kelompok tua. Kenapa kemudian hari ini bergabung di politik praktis? Ke politik ini, Kang Janur, karena saya terlahir sebagai anak kampung yang notabene memang hidup di lingkungan pesantren. Kemudian juga saya melihat kalau kakak-kakak saya, paman saya, orang tua saya semuanya beraktivitas di lingkungan keagamaan. Pelayanan terhadap masyarakat tidak hanya bisa ditutupi dari sisi keagamaan. Ada ruang-ruang kosong yang seharusnya agama ini, kalau dalam konteks umum kita sering menyebutnya antara Islamisme dan nasionalisme harus ada perpaduan. Nah, di sisi lain juga Ustadz, Kiai ini juga memiliki keterbatasan waktu dalam melayani masyarakat, terlebih dalam pelayanan publik di administrasi dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu ruang pengabdian yang saya anggap kosong, yang tidak ada di keluarga saya dan di lingkungan saya, yang kemudian ini saya pilih untuk terjun melayani masyarakat bersama orang tua, bersama keluarga dalam rangka melengkapi perjuangan mereka. Yang pertama, karena saya pilih PKB ini karena semenjak di kader saya ini sudah diperkenalkan dengan dua sisi tadi, Islamisme dan nasionalisme. Dan itu ada di PKB? Ada di PKB. Berarti Anda secara ideologi punya genetik kuat ya? Genetik kuat saya. Dari orang tua? Orang tua. Kalau saya sementara hari ini melihat PKB ini mengistilahkan ada yang namanya di tengah-tengah masyarakat ini silent hope. Istilah itu dipergunakan untuk merepresentasikan harapan masyarakat yang selalu mereka ingin sebetulnya dalam hatinya itu memiliki pemimpin yang baik, yang jujur, yang benar dan dapat diikuti. Nah, sementara keberanian masyarakat atau situasi masyarakat pada hari ini masih dibayang-bayangi oleh historis politik yang terjadi di sebelumnya kan. Iya. Karena memang pragmatisme politik yang seperti kita lihat hari ini tidak bisa dihindari. Nah, ternyata ketika kita dekati, kita ajak komunikasi, kita berikan mereka sosialisasi dan anggaplah ini sebagai bagian dari penguatan pendidikan politik, ternyata mereka banyak yang terbuka. Prinsip orang yang mengatakan bahwa saat ini politik bukan manis. Ya, kita harus berani keluar dari. Bagaimana Anda mengisi ruang-ruang itu? Selain dialog, pendekatan atau datang ke konstituen? Ya, kita memperkenalkan dan juga menegaskan bahwa politik ini adalah juz'un min ajza'i syariah. Bahwa politik ini juga adalah bagian daripada penegakan syariah. Kita bisa melaksanakan dan menikmati kehidupan yang sebebas ini pun adalah bagian daripada. Artinya ibadah, karena berbicara syariah ibadah, dakwah, dan bagaimana mengantarkan ruang-ruang kemaslahatan ini dari mulai dunia sampai akhirat. Anda harus berkomunikasi di dalam satu partai dengan 7 orang kandidat yang lain. Bagaimanapun
mitra, tapi juga dalam konteks kompetisi dan pesaing. Bagaimana kemudian selama ini Anda membangun komunikasi? Ya, sejauh ini kita berkomunikasi dengan satu mitra ya di caleg, mungkin dengan berbagai wilayah. Berbagi wilayah, terus juga kita melakukan pendekatan-pendekatan terhadap caleg juga untuk tidak saling sentuh di segmen yang sama. Anda basisnya di mana? Kecamatan Bayumbong, ada beberapa desa yang alhamdulillah karena memang saya secara pribadi tidak punya kebaikan lah, anggap seperti itu, tapi berkah. Nah, PKB ini salah satu partai yang meyakini adanya berkah. Baik pemirsa Challenge Politik Talent, apapun isi pembicaraan saya dengan sosok muda yang saya hadirkan di Challenge Politik Talent edisi Kenali Calegku adalah bagian dari sebuah gambaran. Kemudian Anda bisa menyimpulkan, layakkah saya memilih sosok ini? Semuanya ada di Anda semua dan tetap di Challenge Politik Talent.